Baik, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Paul Tukan. Pada kesempatan malam hari ini saya coba mau berbagi terkait trik merumuskan judul sebuah PTK. Oke, kita langsung saja kita mau masuk ke dalam. Untuk merumuskan sebuah judul PTK, maka Bapak Ibu Guru harus pertama-tama memahami yang namanya masalahnya. Ya, apa masalahnya? Seringkali dalam pembelajaran sebagai seorang guru tentunya kita mengalami beberapa masalah. Pada kesempatan ini saya paparkan 3 buah masalah yang perlu kita angkat dalam sebuah PTK. Masalah yang pertama terkait dengan keaktifan belajar. Masalah yang kedua terkait motivasi belajar. Masalah yang ketiga terkait hasil belajar. Ya, 3 masalah ini merupakan masalah yang sering kita alami dalam proses pembelajaran. Nah, setelah masalahnya ini kita ketahui, apa yang ingin kita harapkan? Nah, tentu sebagai seorang pendidik, dari ketiga masalah ini, keaktifan belajar, motivasi belajar, ataupun hasil belajar, tentu kita berkeinginan untuk mau supaya ketiga masalah itu ditingkatkan. Nah, sehingga yang mau kita harapkan itu adalah meningkatkan keaktifan belajar, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan hasil belajar. Nah, ini salah satu trik pertama, yakni kita harus tahu dulu masalahnya dan apa yang mau kita inginkan. Nah, sekarang yang berikut, ketika kita sudah tahu dan apa yang kita harapkan, jalan keluarnya seperti apa, solusinya. Bagaimana solusinya? Di sini saya akan kasih ada 5 buah solusi. Sorry. Ya, 5 buah solusi. Solusi yang pertama, kita menggunakan model pembelajaran. Ada discovery learning. Yang kedua ada inquiry. Bisa juga kita pakai yang lain kayak PBL, problem based learning, ataupun model pembelajaran yang lain. Di sini saya taruhkan ada 2, discovery learning dan inquiry learning. Ada lagi yang ketiga, kita bisa menggunakan game. Ada lagi yang keempat, kita juga bisa menggunakan video. Dan juga yang terakhir, kita bisa menggunakan e-modul. Nah, ini 5 buah solusi yang hendak ditawarkan yang akan kita kaitkan dengan masalah tadi. Ya, jadi masalahnya ada 3, ada keaktifan, motivasi, dan juga hasil belajar. Lalu solusinya kita pakai ini. Sehingga kalau dari 3 buah masalah dengan 5 solusi yang ditawarkan, kita bisa ambil salah satu topik saja, kita sudah bisa menghasilkan 15 buah judul PTK. Saya ulangi sekali lagi, berdasarkan masalah tadi, masalah keaktifan, motivasi dengan hasil belajar tadi itu, dengan solusi ini saja, tadi 3 dengan ini 5, itu saja kita sudah bisa menghasilkan 15 solusi, 15 judul PTK. Ya. Oke, yang berikut soal trik membuat judul yang berikut soal setting. Selain masalah dengan solusi, ada lagi soal subjek. Dalam sebuah penulisan judul PTK, ingat juga dengan subjeknya.
subjeknya ini adalah siswa kelas berapa, kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau dan seterusnya. Sedangkan tempatnya kita menggunakan nama sekolah, SMP S apa, SMP negeri berapa, bla bla. Sedangkan waktunya kita bisa menggunakan tahun ajaran. Oke, next. Nah, ini beberapa judul PTK. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita angkat sebuah masalah, sebuah materi yang mau di PTK-kan berdasarkan masalah dengan solusinya tadi, maka kita bisa menghasilkan 15 judul. Nah, pada contoh berikut saya coba menawarkan materi tentang bilangan. Bagaimana menggunakan menerapkan masalah tadi dengan solusi lalu tambah dengan settingan yang tadi itu menghasilkan 15 judul PTK. Kita mulai yang pertama. Ini saya gunakan discovery learning. Ini solusi. Solusi penerapan modul pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan. Nah, ini sudah masuk pada harapan tadi. Keaktifan belajar, ini masalahnya. Matematika, materi bilangan pada siswa kelas 7, ini sudah subjek. SMP S1 Isidor Lautala tempat, tahun pelajaran 2020-2021 waktu. Oke, itu jadi ini membuat judul PTK dengan mengikuti aturan mainnya beberapa hal tadi, masalah, solusi, dengan settingan. Itu yang pertama, terkait bilangan. Terkait bilangan yang kedua, penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan motivasi belajar. Tadi di atas keaktifan, sekarang di bawah motivasi belajar, matematika, materi bilangan, nah seterusnya sama. Bedanya cuma tadi keaktifan, sekarang motivasi. Yang ketiga, penerapan model discovery learning masih hasil belajar. Sini hasil belajar. Nah, ini sudah 3 buah judul. 3 buah judul menarik dari PTK. Oke, yang berikut. Yang keempat, kita menggunakan discovery, sekarang inquiry. Penerapan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika, ya. Lalu yang berikut, model inquiry kita menggunakan motivasi di masalahnya. Lalu yang berikut, solusinya tetap inquiry, masalahnya kita pakai untuk meningkatkan hasil belajar. Ini saya sudah 6. Berikut, penerapan game. Itu di solusi yang ke berapa tadi. Penerapan game untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika. Bla 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 bla. Lalu yang berikut, penerapan game untuk meningkatkan motivasi. Lalu yang berikut, penerapan game untuk meningkatkan hasil belajar. Oke. Yang berikut, penerapan video pembelajaran, nah, pakai video untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika. Bla 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 bla. Berikut, penerapan video pembelajaran untuk meningkatkan motivasi. Penerapan video pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Oke, berikut. Penerapan e-modul, nah, kita pakai e-modul untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika. Penerapan e-modul untuk meningkatkan motivasi. Penerapan e-modul untuk meningkatkan hasil. Ya Bapak Ibu, jadi sudah 15 tadi kalau tidak salah judul PTK, dan ini baru materi tentang bilangan. Jadi kita bisa merumuskan
judul ini bisa pada materi-materi matematika yang lain. Oke Bapak Ibu, saya pikir ini trik bagaimana membuat judul PTK yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam berkarya sebagai seorang pendidik. Mari kita semangat dalam melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita dengan PTK. Semoga bisa membuat kita semakin hari menjadi guru yang lebih profesional.